Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Download aplikasi Alpha Gift. Pesan langsung diantar. Alpha Gift, My Groceries Solution. Hanya Alpha Gift. Satu buka bungkusnya, dua tuang isinya, tiga tinggal panasin aja. Fiesta Santap lezat, tersaji cepat. Kurang tidur bisa panas dalam. Gorengan berminyak panas. Pilih adem sari cingku karena vitamin C tinggi. Herbal dan jus alami. Segar, cepat ademnya. Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah. Dan terbuka. Kemana harus kujual mobil ini dengan cepat? Sampai aku sadar, jual mobil yang gampangnya pasti. Cuma di OLX Autos. Karena dibantu staf ahli dan pasti cepat cair. Jual mobil gampangnya pasti di OLX Autos. Lahir dan besar di sinilah yang mengenal keinginan dan kebutuhan anak bangsa. Selamat Hari Bangga Buatan Indonesia kepada mitra yang memberi produk dan layanan terbaiknya. Persembahan anak bangsa, kolaborasi Gojek dan Tokopedia. Perjalananku terasa nyaman denganmu. Seperti energi yang berdetak kencang, menaklukkan setiap medan perjalanan. Perjalananku nyaman tanpa batas. Gua Brandon. Ini geng gue, geng Nile. Niko si traveler anti ribet. Dan ini Indri, pejuang konten paling eksis. Soal buka tabungan, kita pilih cara yang beda di bank yang sama. Belanja online atau hunting tiket gampang banget. Kalau traktir makan, urusan gue. Bayarnya pakai debit BNI. Kartu debitnya bisa dipakai di mana aja. Semua karena BNI Ta Plus. Assalamualaikum teman kumparan. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah untuk teman kumparan yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini semua amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Saya Melisa Lolindu dan rekan saya Randika Jamil akan menemani kalian semuanya lebaran di kumparan. Boleh tepuk tangan dong teman-teman. Lebaran di kumparan kali ini berkolaborasi bersama Alpha Gift, Fiesta, Enesis Group, IM3 Uridu, OLX Autos, GoPay, Enduromatic V, dan juga BNI. Ya, jadi nih buat teman kumparan yang anak rantau, mending lebaran di kumparan aja barengan sama kita. Karena akan banyak rangkaian acara yang Oke punya. Nih ada apa aja, Mel? Ada banyak ya. Lebaran di kumparan seru banget kali ini karena kita akan silaturahmi secara virtual dengan teman kumparan dan juga beberapa public figure. Kita juga akan ada open house virtual, Kang. Betul. Bersama siapa? Bersama Kang Ridwan Kamil, Mas Gibran Rakabuming, kemudian juga ada Mas Teguh Wisnu dan Mas Marcel Siahaan. Nah, ini kita jadi bakalan tahu ya menu lebaran mereka ada apa aja. Benar. Iya kan? Nah, selain itu juga kita bakalan bagi-bagi THR. Jadi buat teman kumparan yang kemarin THR-nya udah habis buat beli baju baru, tenang. Kalian bisa dapat THR lagi dari kumparan. Nah, biar lebarannya penuh sukacita, kita juga ada 2 sesi kumpul komika. Teman-teman Kang Dika ya nanti. Dijamin bakalan langsung good mood gitu ya, dengerin mereka akan stand up comedy. Tapi nggak cuma sampai di situ, Mel. Ya.
Karena kurang afdol ya. Rasanya nih kalau lebaran tapi kita nggak saling maaf-maafan. Oh iya dong. Betul. Nah, jadi akan ada sesi live Maafin Aku Dong bareng sama teman kumparan. Ah iya, itu dia ya. Di momen Hari Raya Idul Fitri ini, jangan lupa minta maaf ke orang tua, keluarga, teman, sahabat. Tadi udah sempet dong, Kang? Sudah. Sebelum kita live ya. Sudah, jadi biar skornya 0 lagi ya. Nah lagi. Alias sudah nggak ada dendam nih antara kita ya. Maafan. Maafan, setuju banget. By the way, tadi sempet sholat id nggak, Kang? Alhamdulillah sholat tadi di dekat rumah dan insya Allah aman ya. Karena kan kita juga tetap jaga jarak, terus juga langsung cuci tangan, terus langsung ganti baju pas sampai rumah. Jadi aman insya Allah. Insya Allah aman, amin. Memang 2 tahun ini beda ya suasana lebarannya, Ramadannya pun berbeda ya. Biasanya jabat tangan, cipika-cipiki, tidak ada jarak di antara kita, tapi sekarang harus jaga jarak. Asal hati tidak berjarak ya. Aduh, jangan. Kalau hati berjarak jadinya jadi jauh ya. Tapi nggak apa-apa kan, kita juga berdoa semoga aja nih ini semua segera berlalu dan kita bisa balik lagi kayak dulu lagi. Amin. Amin. Oke, ngomongin lagi soal lebaran di Kumparan. Tahu nggak sih, Kang, ada yang spesial di pembukaan lebaran kali ini? Apa nih? Lebaran di Kumparan kali ini karena akan ada opening remarks dari Pak Presiden Joko Widodo khusus untuk teman Kumparan semuanya. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung aja ya. Kita simak opening remarks dari Bapak Joko Widodo. Ini dia tayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri tahun ini kita masih harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Kita juga masih harus bersabar dan menahan diri karena tidak bisa bersilaturahmi secara langsung, secara tatap muka dengan keluarga dan handai tolan. Memang hal itu sangatlah berat, tetapi kita tidak punya pilihan. Kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kita semua. Iya, kita semua. Agar sesegera mungkin kita dapat terbebas dari pandemi. Dari Istana Kepresidenan Bogor, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari kemenangan ini menjadi momentum bagi kita semua, bangsa Indonesia, untuk bangkit dan menang melawan pandemi COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana. Meskipun sibuk dengan segala aktivitas kenegaraannya, tapi masih menyempatkan diri untuk menyapa dan berlebaran bersama teman Kumparan semuanya. Oke, teman Kumparan, sekarang waktunya Kumparan bagi-bagi THR. Siapa yang semangat? Sudah semangat sekali ya teman-teman di sini. Baru juga dimulai acaranya tapi udah bagi-bagi THR. Emang spesial banget buat teman Kumparan semuanya. Nah, di sesi pertama ini kita akan bagi-bagi hadiah menarik untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Jadi 2 pemenang akan mendapatkan masing-masing paket Lock and Lock dan juga saldo digital senilai Rp500.000. Kemudian 1 pemenang lagi akan mendapatkan paket Lock and Lock dan juga e-voucher Blibli senilai Rp500.000. Buat cara jawabnya gampang banget. Aku bakalan bacain pertanyaannya seputar Kumparan tentunya dan seputar acara lebaran. Teman Kumparan cukup ketik jawabannya yang benar di kolom komentar live YouTube kita. Format penulisannya adalah ketik nama akun Instagram kamu spasi jawaban. Aku ulangi ya, formatnya adalah ketik nama akun Instagram kamu spasi jawaban. 3 orang yang jawabannya benar akan langsung kita pilih dan berhak dapetin hadiah yang sudah aku sebutin tadi. Oke, langsung aja dibacakan pertanyaannya, dengerin baik-baik, standby ya. Pertanyaannya adalah, apa nama makanan khas lebaran yang terbuat dari ayam? Aduh,
Ini nggak ada yang lebih susah lagi ya pertanyaannya ya. Ini gampang banget loh teman kumparan. Apa nama makanan khas Lebaran yang terbuat dari ayam? Jangan lupa ya format jawabannya cukup ketik nama akun Instagram kamu, spasi jawabannya. Jangan sampai salah jawab, jangan sampai ada typo di antara kita. Oke? Masih ada waktu. Langsung aja diketik di kolom komentar YouTube atau kolom komentar live chat YouTube kita. Oke, apa nih biasanya kan ada yang berkuah-berkuah itu ya kan makanannya. Terus ada, nanti aku jadi keceplosan sebutin nih jawabannya. Ada banyak banget makanan khas Lebaran, tapi yang jadi pertanyaannya ini makanan khas Lebaran yang terbuat dari ayam. Ketik nama akun Instagram kamu, spasi jawaban, lumayan loh hadiahnya, dapat saldo digital ya kan. Dan ada paket dari Lock and Lock juga. Oke, masih ada waktu. Sekali lagi, apa nama makanan khas Lebaran yang terbuat dari ayam? Ada banyak ya kan? Diingat-ingat, kalau misalnya udah tahu jawabannya langsung aja diketik di kolom live chat YouTube Kumparan.com. Oke, setelah ini masih akan ada juga kuis THR, bagi-bagi THR, jadi pastinya dipantengin terus sampai selesai. Siapa tahu, mana tahu ya kan, dapat saldo digital lumayan banget nih. Habis Lebaran tetap dapat THR lagi. Oke, apakah masih ada waktu? Masih ada waktu. Langsung aja diketik nama akun Instagram kamu, spasi jawabannya. Oke, sudah ada pemenang yang beruntung di sini. Sedang dipilih-pilih oleh tim Kumparan ya kan. 3, 2, 1, waktu habis. Kita kasih tahu dulu ya jawabannya ya. Jawaban yang benar adalah sudah pasti opor ayam, ya kan? Itu gampang banget. Dan ketiga pemenang yang beruntung adalah, langsung aja aku bacainnya, aku nyontek dulu. @santiwijaya, @willy.hoki4, hoki bener ya. Lalu @noviti. Mohon maaf kalau aku agak salah baca, tapi selamat kepada ketiga pemenang. Mungkin aku mau bacain lagi tadi @santiwijaya, @willy.hoki4, dan @noviti. Selamat kalian bertiga. Selamat kepada para pemenang. Nanti tim Kumparan akan menghubungi kalian melalui DM Instagram. Jadi tungguin aja. Usahain gak slow respon ya, jadi langsung dipantengin DM-nya dari tim Kumparan. Yang belum beruntung, jangan sedih. Masih banyak sesi bagi-bagi THR di segmen berikutnya. Oke, biasanya kalau habis fokus jawab pertanyaan giveaway kayak gini, ya kan kita butuh relax, refreshing sejenak. Tim Kumparan sudah menyiapkan untuk kita semua. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menyaksikan ini dia Anantavini. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Takabbalallahu minna wa minkum Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Takabbalallahu. Satu bulan lamanya berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aizin wal faizin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya
makmur terjamin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Baju baru alhamdulillah untuk dipakai di hari raya. Tak punya pun tak apa-apa, masih ada baju yang nempel. Wah, adem ya Adem dengernya. banget. Bener, seger banget ngedengernya ya. Jadi fresh ya. BTW Kang Dika biasanya kalau mudik, kalau sekarang kan lagi nggak boleh mudik. Tapi biasanya kalau mudik kemana? Nggak jauh-jauh sih. Nggak jauh-jauh. Ke San Francisco. Gue pikir Pancoran gitu nggak ya? Nggak, maaf. Sekarang Bandung. Orang Bandung. Orang Bandung deket kok ya. Jadi biasanya ke Bandung. Tapi kan kalau misalnya sebelum pandemi pasti sama keluarga, ketemu, ngumpul gitu kan. Terus juga kangen-kangenan ya, silaturahmi sama keluarga. Cuman sekarang kan Video tidak bisa ya. callan Betul. paling ya. Benar. Iya sih, karena mulai tahun lalu pastinya beda dong ya. Karena pandemi terpaksa silaturahminya virtual, ada juga yang video callan, bahkan ada yang Zoom meeting bareng keluarga besar loh ada. Webinar keluarga besar gitu. Webinar keluarga besar terus backgroundnya ada yang nggak dinyalain ya. Terus jadi dia tidur aja sebenarnya ngedengerin doang. Tapi bener banget sih, setuju banget. Terima kasih untuk teknologi dan internet. Ya bisa ngebuat kita tetap silaturahmi meski berjauhan. Yes, dan ngomongin soal silaturahmi virtual, rangkaian acara selanjutnya kita bakalan silaturahmi virtual ke salah satu public figure nih, yang pasti sudah tidak asing lagi. Ini bener banget. Ada Teguh Wisnu yang akan ngobrol bareng sama kita dan ceritain apa aja tradisi-tradisi lebaran di keluarganya. Yes, langsung saja kita menghubungi Mas Teguh Wisnu yang sedang berlebaran bersama keluarga. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Mas Wisnu dan keluarga ya. Maaf lahir batin ya Mas ya. Iya, sama-sama Mas. Maaf Andika, lahir Mbak batin, Melisa. Maaf Mas lahir batin Wisnu. juga. Amin. Nih, apa kabar Mas Wisnu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik. Di sana gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik-baik juga. Nih, tahun ini ngerayain lebarannya di mana Mas? Tahun ini lebarannya di Jakarta sih. Oh gitu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Tadi ada Tante Siren. Gak apa-apa, Tante. Udah. Halo Tante. Halo Tante. Tantenya udah berangkat, udah langsung pergi ya. Iya. Mas Wisnu, nih dengar-dengar katanya lagi renovasi rumah ya? Betul, jadi kalau di rumah lagi renovasi, kalau jam segini memang biasanya kita ada kumpul keluarganya Shiren. Nah, jadi memang kita ada datang ke keluarga Shiren ya, di rumah mama dan omanya. Jadi rumah omanya Shiren itu dekat sama rumah mamanya Shiren gitu. Nah, sini sekarang kita lagi di sini jam segini gitu, dan memang protokol kesehatan juga nih, sediakan masker dan alhamdulillah semuanya insya Allah dalam keadaan sehat semua, insya Allah. Amin. Kalau lebaran kan ya seperti sekarang kan ada kumpul keluarga yang deket-deket gitu ya. Biasanya punya menu masakan yang wajib mesti ada nggak Mas? Selain ketupat dan opor ya pastinya. Misalnya di keluarga Mas Wisnu ada makanan lain yang wajib harus ada, apa tuh Mas? Nah ini beda-beda memang. Jadi kalau misalnya di rumah Bude saya, itu biasa kami kan memang kalau di kita itu kalau misalnya kita silaturahmi atau kumpul keluarga biasanya kan memang ke tempat bahasanya tuh keluarga yang paling senior ya, keluarga yang paling senior. Nah biasanya kalau di menu favorit di rumahnya budeku itu ada yang namanya opor ayam. Nah opor ayam warna putih itu udah favoritnya kami sekeluarga lah bahasanya ya. Nah kalau di rumahnya Oma ini kan orang Minang ya. Nah, itu ada ikan tongkol dengan yang ikut tongkol yang gede terus pakai cabai-cabai hijau gitu. Nah, ini favorit juga tuh.
Tongkol Cuman cabai ya, ijo ya. Tongkol cabai hijau, betul. Boleh dikasih lihat nggak Mas Wisnu? Ada nggak di situ? Nah, sekarang karena ini lagi di rumah mama, jadi kan rumah mama sama oma tuh kan tetanggaan. Oh. Ya, kalau tongkolnya ada di rumah oma Penny. Rumah omanya Shiren. I Itu di see. tetangga. Tetanggaan emang deket-deket ya. Tapi baru denger kali ini makanan lebarannya ikan tongkol ya. Biasanya rendang gitu. Ini tumben tiba-tiba ada ikan tongkol. Halo. Sini dulu. Oke. Ada. Nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya mamanya Shiren di sini. Ada suaranya? Di sini. Sorry. Wah, Nih. ini sekalian ngobrol Sebenar- sama lagi jadi sini sekalian sebentar. ngobrol. Sekalian ngobrol. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, Mas Wisnu kan ada keturunan Aceh. Makanan Aceh favorit apa, Mas? Ikan kayu. Dijawabnya langsung. Ikan kayu, timpan, tangkap. Udah hafal. Jadi kalau misalnya favorit saya di makanan Aceh itu ya, itu ada, betul kata Shiren, ikan kayu. Tahu ikan kayu nggak? Nggak, ikan Mas sama Mbak. kayu maksudnya, Mas. Gimana? Saya nggak tahu, Enggak, mohon maaf. bukan. Jadi ikan sebenarnya sama juga ikan tongkol juga, terus dikerasin, dijemur dulu, terus diolah sehingga nanti dibumbuinnya tuh tergantung, ada tumis, ada yang mau bumbunya seperti apa. Tapi kalau di Aceh namanya ikan kayu namanya gitu. Atau ikan kayu. Kalau di sini banyak kok di restoran-restoran Aceh yang ada di Jakarta ya. Gampang kalau misalnya kita ke restoran Aceh, kita biasa bisa minta tuh, ada ikan kayu nggak gitu. Nah, biasanya orang Aceh paham sih ikan kayu itu apa gitu. Itu salah satu menu favorit. Dan ada juga timpan. Itu satu kue, isinya dia kelapa ataupun serikaya ataupun nangka. Itu biasanya disajiin pas lagi lebaran juga, Mas Wisnu? Kenapa? Kenapa, Mas? Pas lagi lebaran itu juga disajikan. Disajikan. Biasanya kayak gitu, tapi itu sebenarnya menu sudah merupakan menu umum ya ketika kita ada acara-acara. Oh, acara apa? Jadi misalnya nggak hanya waktu Idul Fitri ataupun Idul Adha ya gitu ya. Jadi kalau ketika kumpul keluarga, orang-orang Aceh biasanya tuh ada biasanya menu umumnya tuh ada timpan, ada ikan kayu gitu. Itu udah merupakan menu yang bahasanya selalu ada, insya Allah. I see. Mas, terakhir mudik ke Aceh kapan nih? Karena kan kita sudah 2 tahun ini di tengah pandemi. Terakhir mudik jadi kapan? 3 tahun lalu kah? Atau sebenarnya udah lama gitu nggak pulang? Terakhir mudik ya, udah lama ya Mbak ya, apalagi pandemi saya nggak berani juga ke Aceh ya satu. Waktu itu mungkin ada, saya lupa ya, sekitar sebelum Adam malah, sebelum anakku yang pertama lahir. Jadi waktu itu kita kan bikin acara juga, aku kan nikah sama Shiren, bikin resepsinya juga termasuk ada resepsi di Aceh, Mbak sama Mas. Nah jadi resepsi di Aceh, nah, itu terakhir aku pulang ke sana, itu mungkin sekitar 8 tahun yang lalu mungkin ya. 8 tahun yang lalu aku mudik ke sana, sekalian ada acara di sana juga gitu. Tapi selalu ngangenin sih kalau ke Aceh itu, karena ya satu, aku memang besarnya kan di Aceh. Aku besar di Aceh dari kecil, lahir di Jakarta memang, lahir di Jakarta, terus dibawa ayahku ke Aceh, terus selama di Aceh itu dari kecil sampai aku kelas 2 SMP. Jadi kenapa bisa dibilang kangen ke Aceh? Karena teman-temanku tuh banyak dari Aceh gitu. Karena kan dari TK, SD, SMP sampai kelas 2 itu aku temenan teman-teman di Aceh gitu. Jadi kalau pulang ke Aceh tuh bisa ketemu sama teman-teman, jadi reunian. Udah cukup lumayan lama juga, 8 tahun ya Mas ya? Iya, cukup lama. Makanya ada rencana memang pengen pulang tadinya. Cuman qadarullah kan pandemi ya. Nah, aku juga jaga-jaga lah. Jadi biar udah di stay di Jakarta aja. Maksudnya di Jakarta aja nggak pulang kampung dulu gitu. Tadi ada rencana. Ya mungkin next insya Allah ya kita doakan ya. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin, amin. Itu tadi ngobrolin soal kenangan sama di Aceh. Ada punya kenangan pas lagi lebaran pas waktu zaman dulu masih kecil nggak Mas? Di Aceh? Di Aceh ya betul. Waduh, kalau di Aceh luar biasa lebarannya. Oh iya? Itu iya kita, ya aku dulu ya waktu sama teman-temanku habis sama keluarga, salam-salaman, silaturahmi gitu ya. Itu
kami biasanya langsung anak-anak ya, itu anak-anak langsung kita jalan-jalan tuh, jalan-jalan keliling tetangga, biasanya dapat salam tempel biasa. Iya benar. Jadi termasuk aku juga, aku sama teman-temanku yuk tetangga-tetangga yuk kita jalan-jalan segala macam, nanti tiap pulang dari sana dapat lumayan, alhamdulillah yuk satu lagi, jadi kita semangat pada teman-teman semua gitu kan, masya Allah. Nah, jadi kalau di sana hampir sama semua sih sebenarnya ya, secara kalau kita bilang gimana sih Lebaran di Aceh itu hampir sama semuanya. Jadi habis sholat Id kita ke tetangga, terus kita silaturahmi satu sama lain. Keluarga besar juga kita samperin gitu ya. Hampir sama seperti di Jakarta juga, nggak ada bedanya mungkin. Tapi mungkin suasana di Aceh tuh terasanya tuh mungkin karena kalau setiap di sana itu kalau masak tuh ya sama juga ya mungkin ya kayak di Jakarta ya. Kita masak cukup dengan porsi yang besar, bagi-bagi makanan sama tetangga gitu. Hampir sama juga mungkin ya kayak di Jakarta juga ya. Iya kurang lebih sama-sama kayak gitu juga. Mas, mungkin boleh ditunjukin nggak sedikit suasana di sana seperti Boleh, apa? Iya. Rame banget tuh. Kayaknya iya seru, lagi pada ngumpul. Wah, lagi habis makan Ini ya. ada Zaskia, kumparan. Oh jadi lagi ngumpul di sana ya keluarga yang ngumpul di semua, Jakarta. lagi semua tuh. Lagi mau foto-foto semua. Kenapa? Iya, kita pada swab dulu ya. Betul. Protokol kesehatannya tetap dijaga ya Mas ya. Betul. Jadi yang ramainya di sana. Di sana tuh ramai semua tuh. Kalau aku ke sana kayaknya nanti takutnya Mbak sama Mas nggak dengar suaraku. Saking ramenya. Saking rame tuh. Itu ngumpul di sana lagi ngumpul apa Mas? Lagi pada makan ya? Pada makan, pada kumpul ya, ngobrol-ngobrol satu sama lain ya. Ngobrol satu sama lain. Jadi memang kita di sini balik lagi, kita tes dulu, kita ya jaga-jaga ya. Kalau misalnya memang badannya kurang fit, nggak usah dites, tapi udah istirahat aja, nggak perlu pergi datang ke sini gitu loh. Jadi kalau udah tes kan lebih ngerasa nyaman ya, ngerasa aman, insya Allah ya. Jadi kalau misalnya tesnya udah gitu sih. Oke, Mas boleh tahu nggak sekarang kan mungkin sudah gak terlalu aktif di sinetron. Di sini gitu ya fotonya? Oh ya. Mau foto. Kita pindah dulu blocking. Pindah blocking dulu. Mas Wisnu kita pindah blocking karena mau dipakai foto ya Mas. Tapi serunya itu ya memang ya Kang Dika. Iya, spotnya dipakai fotonya di situ. Karena ini momennya. Ini momen yang. Oh di situ kok fotonya? Enggak kok. Dan ini juga teman kumparan bisa. Fotonya di situ enggak pindah, enggak jadi pindah. Mas enggak jadi pindah. Oh enggak jadi pindah. Enggak jadi. Enggak jadi pindah karena fotonya ternyata di satu sisi sana. Oh, I see. Oke, ini pada tahu ya lagi live di Kumparan ya, Mas? Ini keluarga. Siren tahu. tapi yang lain tadi makanya nanyakan, ini ngapain sih gitu. Aduh, Mas Wisnu, kalau sekarang kan sudah tidak terlalu aktif di sinetron ya. Aku mau bilang di Kumparan lagi tadi, di sinetron. Sekarang mungkin lebih banyak ke berbisnis gitu ya. Sedang menggeluti bisnis apa aja nih, Mas? Alhamdulillah sekarang kalau misalnya ada beberapa yang saya lagi tekunin ya, dalam arti beberapa usaha. Di antaranya kayak usaha di Malang, ada satu usaha oleh-oleh namanya Malang Strudel. Alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Walaupun ya ala kulihal memang terkena dampak banget ketika terjadi pandemi ya. Kita tahu kan industri pariwisata salah satu industri yang paling terkena dampak pandemi gitu ya. Nah salah satu stakeholder pariwisata itu kan adalah usaha oleh-oleh. Nah, itu kami kerasa banget. Sampai sekarang tuh masih kerasa, apalagi ada peraturan bahwa dilarang mudik gitu ya. Nah jadi Malang jadi sepi banget gitu. Nah terus ada juga usaha di bidang Muslim fashion. Nah ini alhamdulillah dipakai sama saya, namanya Gerai Hawa. Nah terus juga dipakai sama, nah ini foto keluarga dulu ya. Sebentar boleh nggak? Iya boleh dong. Iya. 2 menit, 2 menit lagi mau ya. foto dulu. Oke, nggak apa-apa. Iya, teman Kumparan. Jadi ini Mas Teguh Wisnu dan keluarga sedang ada acara keluarga yang deket-deket ya, khusus yang ada di Jakarta gitu, yang nggak mudik. Itu tadi kan dikasih tahu juga kalau ternyata memang tetanggaan. Jadinya memang sudah di lingkungan yang sama dan juga sudah menjaga protokol kesehatan tadi dibilangin. Bener. Jadi Seru meski ya?
seru-seru meskipun tetanggaan deket-deket tetap tadi ada swab test dulu. Betul. Untuk memastikan benar sih biar kita tenang ya. Dan semua kru yang bertugas di Lebaran Kumparan ini juga sebenarnya sudah dites dulu Ya. untuk memastikan aman. Ya, betul sekali. Ini kalau tadi ngeliatin Mas Teguh Wisnu gitu lagi pada ngumpul Lebaran, jadi suka ingat lagi sama waktu zaman-zaman dulu sering ngumpul Lebaran. Kalau saya lagi ngumpul, paling sering waktu kecil ya. Waktu kecil paling sering nungguin tante sama om tertentu. Jadi kita pasti punya ada om dan tante yang Tertentu. yang memang kalau ngasih salam tempel banyak. Ditandain ya. Iya, ditandain, kita suka nungguin. Mas Oke. Teguh Wisnu. Iya, Mas Teguh Iya. Wisnu sudah kembali lagi. Aduh. Itu dengar dikit tadi kata bahwa kita nungguin tante dan om tertentu ya. Iya, betul. Betul banget tuh. Bahkan terkadang kalau omnya kita nggak berhalangan hadir, kita malah ke rumah omnya. Iya, betul. Itu. Nyamperin omnya aja gitu. Pokoknya Nyamperin ke jangan rumah sampai gitu. lolos ya. Oke. Nih, Mas Wisnu, ini ada satu pertanyaan terakhir. Ya. Apa hikmahnya yang bisa diambil sama Mas Wisnu dan keluarga merayakan Lebaran tahun kedua di tengah pandemi ini nih, Mas? Masya Allah. Betul, ini Lebaran kedua di masa pandemi ya. Dan kalau kita bisa mengambil hikmahnya nih, banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya. Di antaranya bagaimana kita merasakan ya ketika kita susah untuk ketemu dan berkumpul secara besar-besaran bersama keluarga. Jadi pentingnya arti keluarga itu begitu besar sekali karena terkadang kita memang kan sudah dengan kesibukan kita masing-masing nih. Betul. Ada aktivitas, kegiatan dan lain-lain. Nah setelah ketemu sama keluarga biasanya kan alhamdulillah Masya Allah kan apalagi keluarga dekat gitu kan. Wah udah lama ketemu dengan aktivitas masing-masing. Nah sekarang dengan kondisi seperti ini benar-benar kita diatur banget. Misalnya harus tes dulu ya. Itu kayak di keluarga kami kita tes semua dulu ya. Kebayang nggak kalau misalnya ada yang nggak bisa karena tesnya positif kan? Gimana rasanya gitu tuh? Padahal udah kami kan tes biasa, kami tesnya tuh sehari sebelum Lebaran. Jadi H-1 kan gitu kan. Kebayang nggak ada yang nggak bisa datang gara-gara aduh sorry ya aku positif gitu. Aduh, gimana rasanya gitu. Nah ini jadi momen seperti ini kami sangat manfaatkan ketika ketemu benar-benar bagaimana kita satu sama lain bisa saling ya cerita, sharing dan mendoakan satu sama lain gitu ya. Jadi hikmahnya begitu banyak sebenarnya gitu. Jadi bagaimana keluarga adalah salah satu orang yang memang harus kita dekat gitu. Kalau misalnya kita ada susah, biasanya kan kita biasanya minta tolongnya sama keluarga kan, tetangga, keluarga gitu kan, kerabat kita gitu. Nah ini yang dimana poinnya adalah kita baru merasakan nih pentingnya kedekatan kita dengan keluarga. Jadi jangan gunakan momen-momen hanya di saat Lebaran saja, tapi gunakan di kapanpun, di manapun, insya Allah ya. Waktunya nggak usah harus waktu, ketemu keluarga pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Nggak hanya pada saat itu, tapi kapanpun bisa. Sekedar hanya say hello di telepon ataupun dari video call, tapi ini menjalin silaturahmi satu sama lain. Karena bagaimanapun juga, kita kalau ada satu hal yang kita susah, biasanya kita minta tolongnya sama keluarga. Betul. Jadi jangan sampai nanti minta tolong sama keluarga pada saat pengen minta tolong aja gitu kan. Tapi jadi hikmahnya banyak, makin merasakan begitu pentingnya kedekatan dengan keluarga, merasakan betapa pentingnya kita juga satu sama lain berkumpul satu sama lain. Sekarang gimana kumpul coba Mas sama Mbak? Benar-benar harus tes dulu, pakai masker. Terus ada juga bahkan ada beberapa keluarga yang aduh jangan main ya, ini kondisi kayak gini. Padahal kita sehat-sehat aja loh. Nah, kan gak enak kan rasanya itu gitu kan. Nah, jadi pentingnya kita hikmahnya banyak, tapi salah satunya adalah bagaimana kita harus benar-benar memanfaatkan waktu kita ketemu dengan keluarga kita. Momen kebersamaan ya. Momen kebersamaan. Kita doakan semoga semuanya terus sehat ya Mas Teguh Amin. Wisnu dan juga Amin. keluarga. Amin amin. Ya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Oh itu Sama-sama ini keluarga nih. Ini ada juga kalau bisa dibilang keluarga. Nah ini saudara-saudaranya Siren nih. Tuh yang Siren. Tuh saudara-saudaranya. Lagi foto-foto biasa. Lagi foto-foto biasa. Terima kasih. Makasih Oke, ya, Mas Wisnu, sampai ketemu lagi di acara kumparan selanjutnya Mas Wisnu ya. Siap. Selamat Makasih berkumpul ya. sama keluarga. Terima Assalamualaikum kasih banyak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Itu dia tadi ya. Momen kebersamaannya itu ya. Itu yang paling penting karena itu yang pasti yang kita kangenin ya. Lebaran ya ngumpul sama keluarga. Betul, kehangatannya ya. Oke, teman kumparan jangan kemana-mana dulu karena di segmen selanjutnya kita masih akan ada bagi-bagi hadiah yang lebih spesial lagi. Dan juga akan ada sesi live silaturahmi bareng teman kumparan. So stay tune on Lebaran di Kumparan 2021.